Selamat pagi dan selamat datang di ruang belajar kita. Kalau kamu sedang mendengarkan sesi eksplorasi mendalam ini di hari Senin pagi, Atau mungkin kapanpun ya, kapanpun hari yang terasa sangat berat buat kamu. nah iya kapanpun itu. Aku ingin kamu menarik nafas panjang dulu sebentar. Coba deh, hembuskan perlahan. Ruang diskusi kita hari ini adalah sebuah ruang aman. Di sini nggak ada tekanan sama sekali. Nggak ada tenggat waktu yang mengejar, nggak ada tuntutan buat langsung jadi produktif, dan pastinya sama sekali nggak ada penghakiman. Cukup duduk santai aja. Betul. Mungkin sambil pegang cangkir kopi atau teh hangat kamu ya. Biarkan kami menemanimu mengawali hari. Karena kita tahu persis kan bagaimana hari Senin itu seringkali datang bawa beban tak kasat mata. Kayak seolah-olah ada suara bising di kepala yang nyuruh kita langsung lari kenceng-kencengnya begitu mata terbuka. Nah, dari ini, alih-alih ikut lari dalam perlombaan yang bikin kehabisan napas itu, kita justru mau melambat. Benar banget. Berangkat dari keresahan itu nih, misi eksplorasi kita hari ini akan membedah banyak temuan menarik dari tumpukan dokumen di meja kita. Kita punya makalah akademik internasional, riset neuropsikologi, sampai literatur self-improvement. Dan jangan lupa, kita juga ada studi kasus dan data statistik lokal dari teman-teman di Universitas Gadjah Mada, Universitas Udayana, Universitas Negeri Makassar, juga survei kesehatan mental nasional. Ya, misinya sangat jelas. Kita mau membedah fenomena yang sangat menguras tenaga ini, yaitu budaya hustle culture atau gila kerja. Tapi kita nggak akan cuma berhenti di kelelahan aja kan? Tentu enggak. Kita bakal cari jalan keluar yang benar-benar aplikatif, damai, dan ramah buat otak kita. Khususnya buat kamu para generasi muda yang mungkin sedang mencari pijakan yang pas. Nah, jalan keluar yang bakal kita bahas ini sangat berakar pada sains ya. Kita akan mengeksplorasi konsep neuroplastisitas, bagaimana otak kita secara fisik berubah, dan pentingnya self-compassion atau welas asih pada diri sendiri. Melalui kacamata sains ini, kita bakal lihat kalau bersikap lembut pada diri sendiri itu bukanlah sebuah kelemahan, justru sebaliknya. Itu fondasi biologis paling rasional ya untuk membangun kebiasaan yang berkelanjutan. Karena kita nggak bisa sekedar maksa diri kerja sampai mesin kita rusak. Tepat. Tapi sebelum masuk ke solusi biologis itu, rasanya kita perlu lihat realita di lapangan dulu nih. Oh iya, ini ada temuan dari survei I6MHS, Indonesian National Adolescent Mental Health Survey, yang dipublikasi sama UGM. Pas aku baca ini benar-benar bikin aku terdiam. Datanya cukup mengejutkan ya. Riset lain nunjukin kalau 52% pekerja kita mengalami burnout, kelelahan ekstrim secara fisik dan emosional. Pertanyaannya, kok bisa kita sampai di titik di mana lebih dari separuh populasi pekerja kita seolah-olah kehabisan bahan bakar? Kalau kita tarik mundur buat lihat gambaran besarnya, akar masalah ini tuh erat banget kaitannya sama narasi yang disuapkan ke kita setiap hari oleh lingkungan sosial. Budaya hustle culture itu ya? Betul. Budaya gila kerja dan produktivitas toksik ini nanam sebuah ilusi yang sangat berbahaya. Ilusi yang bilang kalau nilai kamu sebagai manusia itu berbanding lurus sama seberapa sibuk kamu. Dan seberapa banyak hal yang bisa kamu hasilkan hari itu juga. Asa nggak berharga kalau kita lagi nggak ngasilin sesuatu. Benar sekali. Dan dampaknya itu masuk sangat dalam, sampai ke tingkat neurologis kita. Sistem saraf kita pada akhirnya mengasosiasikan istirahat dengan kegagalan, atau dengan rasa malas. Pantesan ya. Ini alasan utama kenapa banyak dari kita justru merasa gelisah atau dihantui rasa bersalah yang luar biasa pas kita mau nyoba berhenti sejenak. Makanya, aku mau ajak kamu yang lagi dengerin ini buat refleksi diri. Coba pikirkan, apakah mengejar hasil instan dan validasi dari kesibukan itu sepadan kalau harus dibayar pakai kesejahteraan mentalmu secara keseluruhan? Itu pertanyaan yang menusuk sih, tapi relevan banget. Coba deh kamu ingat-ingat lagi, pernah nggak kamu merasa deg-degan atau merasa bersalah cuma karena duduk diam di sofa, nggak ngapa-ngapain di hari Minggu sore? Padahal itu kan hari libur. Nah itu dia, padahal libur, tapi rasanya ada dorongan kalau kamu harus balas email, atau harus baca buku edukasi, atau harus beres-beres kamar. Ironis banget kan, di waktu istirahat pun otak kita masih nyari cara buat tetap produktif. Itu bukti nyata betapa dalamnya budaya ini meretas pikiran kita. Dan disinilah sains nawarin cara pandang baru yang lebih membebaskan. Mari kita ubah arah pembicaraan ke solusinya.
Boleh kita masuk ke sainsnya sekarang? Di dunia psikologi, ada konsep growth mindset atau pola pikir bertumbuh dari Carol Dweck. Tapi, fondasi biologis yang bikin pola pikir itu bisa terjadi adalah sesuatu yang namanya neuroplastisitas. Neuroplastisitas. Iya, secara sederhana, ini adalah kemampuan otak kita untuk mengubah strukturnya secara fisik, membentuk jalur-jalur saraf baru sebagai respons dari apa yang kita pelajari dan alami. Nah, soal neuroplastisitas ini, ada satu artikel menarik dari majalah Aeon yang aku temukan di tumpukan literatur kita. Artikel ini ngoreksi miskonsepsi yang sering banget kita dengar di seminar-seminar. Soal menyambung ulang kabel otak ya? Betul, orang sering bilang kita harus merewire atau nyambung ulang kabel di otak kita. Jujur, aku dulu sering pakai istilah itu. Tapi artikel ini bilang, metafora rewire itu kurang tepat dan malah bikin stres. Karena terdengar sangat mekanis? Persis. Seolah-olah otak kita ini kayak komputer. Kalau ada pola pikir yang salah, tinggal bongkar mesinnya, cabut kabel rusak, pasang kabel baru, update software, kelar deh masalahnya. Padahal cara kerja manusia kan nggak seinstan mesin. Analisis yang sangat tajam dari artikel itu. Metafora mesin tadi tanpa sadar memicu ketidaksabaran kita. Kita jadi nuntut hasil instan. Padahal otak nggak bekerja kayak gitu kan? Nggak sama sekali. Kalau kita pakai perspektif neuroplastisitas yang akurat, otak kita itu jauh lebih mirip sama sebuah taman. Ekosistem yang hidup dan organik. Oh, aku suka analogi taman ini. Iya, waktu kamu mencoba bangun kebiasaan baru, belajar menenangkan diri, atau ubah pola pikir, pada dasarnya kamu lagi menanam benih di taman itu. Benih butuh waktu buat berakar, butuh air, butuh nutrisi. Dan proses tumbuhnya sangat lambat, sangat natural. Dan yang paling penting, seringkali proses itu nggak kelihatan sama sekali dalam waktu singkat. Ngomong-ngomong soal proses tumbuh yang nggak kelihatan, aku jadi ingat salah satu analogi favoritku di literatur self-improvement. Ini pas banget sama konsep taman tadi. Kisah pohon bambu Tiongkok. Iya, silakan ceritakan. Bayangkan kamu lagi nanem benih bambu ini ya. Di tahun pertama kamu siram tiap hari, kasih pupuk, pastiin tanahnya gembur. Dan tebak apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa. Nggak ada tunas yang muncul ya. Nggak ada satupun tunas di atas tanah. Masuk tahun kedua, kamu masih konsisten lakuin hal yang sama. Tetap kosong. Tahun ketiga, tahun keempat, tanah itu masih kelihatan kosong melompong. Orang kebanyakan mungkin udah nyerah di titik ini. Pastinya, mengira benihnya mati kan? Tapi tiba-tiba di tahun kelima, sebuah tunas kecil menembus tanah. Dan ajaibnya, cuma dalam 6 minggu setelah tunas itu muncul, bambu itu tumbuh melesat sampai tingginya hampir 25 meter. Ilustrasi yang indah sekali tentang cara alam bekerja. Pertanyaan kritisnya adalah, apa bambu itu benar-benar tumbuh 25 meter cuma dalam 6 minggu? Tentu saja enggak. Selama 5 tahun pertama yang sepi dan kelihatan sia-sia itu, bambu tersebut sebetulnya lagi mengalami pertumbuhan luar biasa di bawah tanah. Dia lagi ngebangun sistem akar yang sangat masif. Akar yang merambat jauh ke dalam bumi ya? Betul, akar kuat itulah yang nanti dibutuhkan buat nopang struktur setinggi 25 meter biar nggak rubuh ditiup angin. James Clear di bukunya Atomic Habits menyebut fase ini sebagai fase potensi laten atau plateau of latent potential. Dan periode di mana kita merasa frustrasi karena usaha kita kayaknya nggak membuahkan hasil itu, dia sebut sebagai lembah kekecewaan. Lembah kekecewaan ya? Kita semua pasti pernah di sana. Aku yakin kita semua pernah. Atau bahkan sekarang kamu yang lagi dengerin mungkin sedang berada di lembah itu. Buat kamu yang merasa tertinggal dari teman-teman, atau ngerasa usahamu ngerawat kesehatan mental kok belum bikin kamu merasa baikan, Tolong ingat cerita bambu ini. cerita ini, hanya karena kamu nggak lihat hasilnya sekarang, bukan berarti kamu nggak sedang berkembang. Kamu sedang ngalamin invisible growth, pertumbuhan tak kasat mata. Otakmu perlahan lagi bangun jalur saraf baru di bawah permukaan. Validasi yang sangat penting. Perasaan tertinggal itu wajar, tapi itu bukan fakta biologis dari tubuhmu. Nah, sekarang tantangan praktisnya. Gimana kita nerapin konsep pertumbuhan tak kasat mata ini sehari-hari? Tanpa terjebak lagi ke hustle culture yang nuntut pembuktian instan, ya? Betul. Jawabannya ada pada konsep sistemasi tanpa tekanan. Dari literatur yang kita kumpulkan, ada filosofi Kaizen dari Toyota Production System.
Kaizen itu terjemahannya perbaikan berkelanjutan. Intinya bukan perombakan radikal yang melelahkan kan? Bukan. Intinya melakukan perbaikan yang sangat kecil. Sepele, tapi dilakukan secara konsisten tiap hari. Aku nemu satu kutipan menarik dari Ivan Carillo terkait ini. Dia bilang, Kaizen bukan sekedar budaya yang baik, melainkan aktivitas yang baik. Maksudnya, ini bukan cuma slogan motivasi buat ditempel di dinding. Iya, ini tindakan nyata. Dan buat ngasih gambaran dunia nyatanya, ada studi kasus legendaris dari Dave Brailsford, mantan direktur performa tim balap sepeda Inggris. Kasus ini sangat terkenal di dunia olahraga. Selama puluhan tahun, tim balap sepeda Inggris itu reputasinya buruk banget, hampir nggak pernah menang. Pas Brailsford masuk, dia nggak nyuruh atletnya latihan 20 jam sehari sampai pingsan. Dia malah nerapin teori 1% marginal gains atau keuntungan marginal 1%. Konsep yang sederhana secara matematis, tapi revolusioner secara psikologis. Dia berhipotesis kalau timnya bisa nemu perbaikan 1% aja di setiap area yang berkaitan sama sepeda, akumulasinya bakal ngasilin lonjakan performa luar biasa. Jadi dia nggak cuma ngurus jadwal latihan, dia sampai neliti jenis bantal dan kasur apa yang bikin atlet tidur paling nyenyak, terus bawa bantal itu ke tiap hotel tempat mereka nginap. Dia juga cari tahu gel pijat mana yang paling cepat mulihin otot, dan yang paling gila dia nyewa dokter bedah buat ngajarin para atlet cara cuci tangan yang paling bersih biar mereka nggak gampang kena flu. Cuci tangan, kelihatannya remeh sekali ya. Sangat remeh. Bayangin pelatih balap sepeda ngurusin cara cuci tangan. Tapi hal-hal kecil, tak terlihat, dan konsisten inilah yang jadi akar bambunya. Dan hasilnya historis kan? Dalam waktu singkat mereka mendominasi dunia, menang Tour de France berkali-kali dan nyapu bersih mayoritas medali emas Olimpiade. Luar biasa. Nah, kalau kita bicara soal akumulasi proses bertahap, kita juga punya studi kasus lokal di catatan kita. Ini tentang perjalanan karir Joko Widodo atau Jokowi. Ya, sebagai catatan untuk kamu yang mendengarkan, kita bahas ini murni dari kacamata manajemen karir dan proses bertumbuh ya. Nggak ada tendensi politik apapun. Bener, murni netral. Karir beliau ini contoh nyata prinsip menaiki anak tangga satu persatu. Beliau nggak tiba-tiba muncul dan langsung memimpin sebuah negara. Prosesnya dimulai dari lingkup spesifik dan terukur, jadi wali kota Solo. Di sana beliau fokus perbaiki sistem lokal. Setelah fondasinya kuat di tingkat kota, proses itu secara organik ngebawa beliau selangkah lebih maju jadi gubernur DKI Jakarta. Dan dari akumulasi pengalaman manajerial itu, akhirnya melangkah jadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Pencapaian besar sebagai hasil dari akumulasi proses. Kalau kita bedah pakai lensa psikologi produktivitas, bedanya pendekatan bertahap ini dengan pola pikir hustle culture ada di fokusnya. Pendekatan bertahap ini berakar pada proses goals atau tujuan yang berorientasi pada proses harian. Sementara hustle culture bikin kita terobsesi sama outcome goals, hasil akhir. Betul. Kalau pikiran kita cuma terpaku pada hasil akhir misalnya, aku harus langsung jadi manajer tahun ini, atau aku harus sembuh total dari kecemasan minggu ini, kita naruh beban yang nggak realistis ke sistem saraf kita. Kita jadi gampang stres, merasa gagal, dan akhirnya nyerah. Tapi waktu kita pindahin fokus ke proses yang bisa kita kendalikan hari ini, kayak jadi wali kota yang baik dulu, atau cuci tangan dengan benar ala atlet sepeda tadi, pencapaian besar itu cuma efek samping alami dari proses kita. Setuju banget. Memecah tujuan besar jadi langkah harian emang ngurangin beban mental. Tapi jujur aja nih, di sini aku merasa kita sering terjebak. Terjebak bagaimana? Ide mencoba lebih baik 1% tiap hari itu emang kedengeran memotivasi, tapi dalam praktiknya tetap bisa jadi racun. Misalnya suatu hari kita kelelahan dan gagal ngelakuin progres 1% itu. Lalu kita merasa bersalah. Iya, tiba-tiba kita marahin diri sendiri. Gitu aja nggak bisa konsisten. Bukannya ini sama aja kita kembali nyambuk diri sendiri kayak di hustle culture. Titik yang sangat kritis. Kamu baru aja nyentuh inti masalah kenapa banyak program perbaikan diri itu gagal. Kalau progres 1% itu kendaraanmu, kamu butuh bahan bakar buat ngegerakinya. Dan bahan bakarnya nggak boleh sembarangan. Kalau bahan bakarnya rasa takut tertinggal, kebencian pada diri sendiri, atau kritik internal yang keras, mesinmu bakal cepet banget ngalamin burnout. Disinilah penawar utamanya masuk. Self-compassion. Welas asih pada diri sendiri. Betul. Welas asih inilah satu-satunya bahan bakar yang berkelanjutan. Diri. Itu miskonsepsi yang sangat umum. Riset dari Dr. Christine Neff, pelopor studi self-compassion, dengan tegas membantah hal itu. Data lokal dari UGM dan Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara
juga mengkonfirmasi hal yang sama. Apa yang mereka temukan? Mereka nemuin kalau remaja dan dewasa muda di Indonesia yang punya tingkat welas asih tinggi justru punya tingkat depresi dan pikiran bunuh diri yang jauh lebih rendah. Wow. Jadi secara ilmiah, self-compassion itu bukan sikap mengasihani diri sendiri ya? Bukan. Kalau kita mau hindari bahasa akademis yang rumit, bayangkan self-compassion itu sebagai cara cerdas otak kita buat menenangkan diri dan merapikan emosi yang berantakan saat lagi tertekan. Jadi pas gagal, alih-alih panik dan menghukum diri, kita merangkul diri layaknya sahabat yang lagi kesulitan. Persis. Ini soal ngubah cara kita bicara ke diri sendiri saat keadaan lagi gak baik-baik aja. Dan alasannya murni biologis. Kita bisa lihat lewat kacamata polyvagal theory dari Dr. Stephen Porges. Teori tentang rasa aman dan rasa bahaya pada sistem saraf kita. Betul. Bayangkan sistem sarafmu kayak alarm kebakaran. Kalau kamu terus-terusan nekan dirimu, kerja tanpa henti, dan menghardik dirimu tiap butuh istirahat, alarm itu akan menyala. Sistem saraf bakal terkunci di mode fight or flight, mode bertahan hidup, karena merasa diserang. Dan pertanyaannya, apa otak kita bisa belajar hal baru atau ngebentuk kebiasaan baik kalau alarm kebakarannya lagi nyala terang? Ya mungkin bisa. Dibanjiri hormon stres, kayak kortisol. Hormon ini secara harfiah memblokir proses neuroplastisitas. Otak terlalu sibuk nyoba nyelamatin diri dari ancaman, jadi nggak punya energi buat numbuhi jalur saraf baru. Aman di otakmu nggak akan tumbuh kalau tanahnya terus-terusan disiram racun stres. Otak cuma bisa belajar, adaptasi, dan pulih secara optimal kalau sistem saraf kita merasa benar-benar aman. Dan rasa aman itu didapat dari self-compassion dan pastinya istirahat yang sesungguhnya. Betul sekali. Istirahat. Mari kita bahas istirahat ini lebih membumi. Sering banget kita ngerasa, aku udah tidur 8 jam loh akhir pekan ini, tapi kok hari Senin bangun-bangun tetap ngerasa habis baterai. Karena tidur aja nggak cukup. Tubuh manusia itu kompleks. Dari referensi kita, ada konsep 7 jenis istirahat. Kelelahan kita itu punya banyak lapisan. Tidur itu kan istirahat fisik ya. Terus apa lagi? Gimana kalau yang kelelahan bukan ototmu, tapi pikiranmu? Di situ kamu butuh istirahat mental, sengaja menjauh dari layar laptop, dan biarin otak nggak memproses informasi baru selama beberapa jam. Masuk akal. Lalu ada juga istirahat sensorik kan? Di zaman sekarang mata kita terus ditusuk cahaya layar HP, telinga dengar notifikasi tiap 5 menit. Iya, istirahat sensorik bisa sesederhana nutup mata di ruangan redup dan matiin semua notifikasi, ngasih jeda buat indera kita. Lalu ada istirahat emosional dan sosial. Pernah nggak kamu harus terus senyum ramah ngelayanin klien padahal mood lagi hancur? Itu nguras energi banget. Istirahat emosional itu mencari ruang aman di mana kamu nggak perlu pura-pura baik-baik aja. Dan istirahat sosial itu keberanian buat ambil jarak sejenak dari interaksi manusia yang nuntut banyak energi dari mi. Dua yang terakhir, istirahat kreatif dan spiritual. Istirahat kreatif itu kayak mandangin pepohonan hijau atau dengerin musik instrumental tanpa harus bikin karya dari situ. Murni nikmatin keindahan. Sedangkan istirahat spiritual itu momen di mana kamu merasakan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Bisa lewat meditasi, ibadah, atau sekedar menyadari kalau kamu adalah bagian dari semesta yang luas ini. Penjabaran yang sangat menenangkan. Yang perlu digarisbawahi, dalam hustle culture, istirahat dianggap kemewahan atau hadiah setelah kerja sampai sakit. Padahal realita biologisnya, istirahat itu prasyarat untuk berfungsi. Istirahat harus dijadwalkan dan dilindungi sama ketatnya kayak kamu jadwalkan rapat penting. Karena justru pas kamu diam dan istirahat itulah, akar bambumu lagi kerja keras nerajut struktur kuat. Buat legakan banget dengernya, menyadari kalau duduk diam dan mulihin energi itu bagian dari proses jadi produktif, bukan lawannya. Rasanya, mari kita rangkum percakapan kita hari ini biar bisa dibawa pulang dengan hati lebih lapang. Silakan. Buat keluar dari jebakan hustle culture ini, kamu nggak perlu lari lebih cepat, kamu nggak perlu nyambuk dirimu buat ngejar orang lain, kita cuma perlu kembali nyelaraskan diri sama ritme biologi kita. Percaya pada neuroplastisitas otakmu dengan perbaikan 1% yang kecil tapi konsisten ala Kaizen. Belajar berdamai dengan fase pertumbuhan tak kasat mata, walau tunasmu belum kelihatan, akarmu lagi menguat di bawah sana. Dan yang paling esensial, rawat proses panjang itu dengan welas asih pada dirimu sendiri. Kasih tubuhmu 7 jenis istirahat yang dia butuhkan biar merasa aman.
Sepakat, ini adalah hari Senin yang terasa berat, aku kirim apresiasi dan validasi buatmu. Bener-bener nggak apa-apa kalau hari ini kamu mau jalan pelan. Nggak apa-apa kalau targetmu cuma sekedar ngelewatin hari dengan tenang. Kami sangat hargai kemauanmu buat belajar hal baru hari ini, membiarkan benih kebaikan ditanam di pikiranmu. Sebagai penutup, aku mau ajak kamu keluar dari kerangka berpikir individu sejenak. Pikirkan sebuah gagasan baru. Kita bahas kalau otak manusia cuma bisa tumbuh optimal saat sistem sarafnya aman, bukan di mode stres bertahan hidup. Oke. Nah, bayangkan senario provokatif ini. Gimana kalau seluruh sistem ekonomi kita atau budaya kerja di kantormu didesain bukan berdasarkan target pertumbuhan tanpa henti, tapi berdasarkan teori keamanan sistem saraf ini? Seperti apa wujud masyarakat yang indikator kesuksesannya bukan seberapa sibuk warganya, melainkan seberapa aman dan pulih sistem saraf mereka? Wah, itu pemikiran yang luar biasa buat direnungin. Sebuah dunia di mana keamanan batin jadi mata uang utama. Silakan bawa pertanyaan itu bersamamu hari ini. Nggak usah buru-buru cari jawabannya. Biarkan gagasan itu tumbuh organik di dalam dirimu. Mengingat otakmu terus berubah tiap saat, tindakan kecil penuh ulas asih tak kasat mata apa yang bisa kamu tanam hari ini, yang mungkin akan mengubah total siapa dirimu 5 tahun dari sekarang. Pertanyaan yang sangat indah untuk menutup perjumpaan kita. Sampai jumpa di ruang eksplorasi mendalam kita selanjutnya. Selamat melanjutkan hari, bernapaslah yang lega, dan ingatlah untuk selalu berbaik hati pada dirimu sendiri.